wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman bi hidayatihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil darajatil aliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sahibil darajatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil akhirah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu nisa'an sudul wujuh yaqulna am'ahunna wa qalaha fa qultu man ha'ula'i akhi Jibril qala ha'ula'i yajma'u islaini bainal haram wa huwa fi zina. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Hadratul kiram para alim ulama, tokoh agama wa bil khusus para habaib Habib Munawwar dan Habib Ilmi, juga yang paling tampan yaitu Habib Husain Al-Idrus, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita doakan semoga mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur mereka, diberi kesehatan dan diberi kekuatan dalam misi dakwah mereka untuk selalu berjalan di mana mereka berada. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita persingkat mukadimah karena waktu mungkin paling malas setengah jam kira-kira asar yang akan menjemput kita. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini sudah kita temui akan hari yang ke-10 dari bulan Rajab, yang mana apabila kita masuk bulan Rajab pasti teringat akan di dalamnya ada peristiwa, yaitu Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat agung dan besar. Dan ini peristiwa Isra wal Mi'raj adalah merupakan suatu ujian dan akan tapisan akan dengan peristiwa ini. Bagi orang yang imannya kuat akan bertambah kekuatannya, bagi orang yang berpura-pura dengan keimanannya akan tampak kemunafikannya, dan bagi orang yang sudah kafir tidak percaya dengan Nabi akan jelas kekafirannya. Oleh sebab itu Isra wal Mi'raj ini adalah momen yang sangat penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita persingkat bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Marzuki di dalam syairnya, wa ba'dal Isra'i urujun lis-sama. Setelah Nabi kita berangkat dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas langit. Setelah sampai ke atas langit, hatta ra'an Nabi Rabban kallama, sehingga Nabi kita melihat akan Tuhannya dan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertemuannya dan pembicaraannya min ghairi kaifin wa hisarin wa tarat alaihi khamsan ba'da khamsina farah. Setelah itu Nabi kita berbicara langsung dengan Allah dengan tidak bicara bagaimana Tuhan itu karena kawa kisah, karena kawa menyambat. Kenapa? Sebab Tuhannya laisa kamitslihi syai', karena kawa diumpamakan dengan sesuatu. Oleh sebab itu bicaranya oleh Habib Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa wasil kepada Allah lalu menyatakan Tuhan itu baitul kata Nabi sesat dan menyesatkan. Tetapi kewasilan seseorang begitu dia sampai pasti akan tahayul dan bingung karena tidak bisa bercerita bagaimana Tuhan, kayak apa Tuhan, seperti apa Tuhan, tidak bisa dibicarakan oleh seorang makhluk yang baik dan lemah ini. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza kana tahquru bi balika wa tasawwuru bi qalbika wa huwa ta'ala khalqun an dalika. Apabila terhatar di hati kamu
Tuhan itu asal kayak ini, tergambar di hatimu Tuhan seperti ini. Sebenarnya Tuhan bukan seperti itu yang kau bilangkan. Jadi orang yang masuk sebenarnya bingung, kada bisa menyatakan Tuhan berjungkung. Nah oleh sebab itu orang yang wasil kepada Allah langsung diberi Tuhan melihat Nabi kita. Kayak apa melihatnya? Menggari kaifin. Kada kawat berkisah kayak ini. Walau misal dan kada diumpamakan seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Namun Nabi paham. Waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi kita dan kepada umatnya dengan 50 kali sembahyang setiap hari. Kalau sudah 50 kali sehari semalaman, Nabi kita itu kan orang yang senang dengan ibadah. Rasulullah pernah berkata, "Hubbiba ilayya min dunya salas." Kata Nabi, aku senang dengan dunia ini cuma 3. Lain dari yang 3 tidak senang lagi Nabi. Yang pertama, aktif, minyak harum. Minyak harum itu bagian daripada kesenangan dan hobinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi kita berkata, "Man tatayyaba zada aqluhu." Siapa yang senang berminyak harum, akalnya makin hari makin kuat, makin hari makin bertambah kuat, makin hari makin cerdik dan pintar. Jadi ciri-ciri orang yang pintar itu dasar dari minyak harum. Makanya orang bahari apabila ulah kawin, kalang butuh ayah ubah nampak rambut. Diangkat buntut kalang butuh hibak lawan kampang. Jadi gorengnya itu sangat banyak dan nyaman. Dan penghuninya di kalang butuh bini lawan laki pintar berdua. Dan anaknya insya Allah pintar semua. Karena semua mengamalkan minyak harum. Tapi kalau sebaliknya, kalambunya hibak lawan pinggir, baunya kayak bau takut maharam. Di kalambu orangnya kayak takut maharam, keluarnya bungul cakataraan. Karena dengan pintarnya, apalagi anak beda di kalambu, kulit bangun berdua, tukupi lagi tutup dong, guringan dong pada bapaknya. Ya Allah, dasar mulai nampu hajat, tampuk berbungulnya, jadi anaknya kayak dengan pintarnya. Yang kedua, hobinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam an-nisa. Senang artinya ada juga tukar ini kawan bini, tapi lain tidak dengan bibiniannya. Artinya apabila perempuan itu yang tidak ada yang menanggung, tidak ada yang membiayai, tidak ada yang bertanggung jawab, beliau selalu orang yang pertama untuk menjadikan terpeliharanya itu seorang perempuan. Makanya Nabi itu bahwa aku syafiqu bil yatim wal armarah. Nabi itu punya sikap senang dengan orang-orang yatim dan senang dengan perempuan janda. Kita ini kadang-kadang cuma terjadi begitu hari arba mustamil lalu mengumpul anak yatim untuk diberi makanan, untuk diberikan santunan. Kapan kita mengumpulkan orang janda untuk diberi santunan dan diberi amplop? Padahal Nabi mengumpulkan orang-orang janda supaya mereka disantuni dan diberi makan. Lalu orang yatim disantuni, jandanya apa kapan kita disantuni? Nah oleh sebab itu si janda jangan kita belakangkan karena mereka perlu dengan bantuan. Laki kadang-kadang mengurusi, anak mengurusi, ada siapa yang harus bertanggung jawab? Harus kita yang punya kelebihan bertanggung jawab dengan perempuan yang janda. Kemarin dulu ada ketemu dengan seorang tuan guru, dia mengumpulkan uang cukup lumayan banyak untuk apa guru? Anak bersedekah. Kemana sedekahnya? Anak kumpulkan semua anak berjanda-janda, anak ada di daerah ini, lalu akan diberikan santunan diberikan amplop. Tapi udah sendiri sambil melihat amplop lawan janda nanti. Jandanya yang kayak apa punya kawan untuk dijadikan kawan kan dijadikan kawan ini pengantin baru nih. Nih tapi ini pengantin baru nih. Janda atau baru janda. Janda ini kan bahwa harus yatim yatim benar malah dia senang dengan perempuan anak-anak yatim dan perempuan janda. Nabi kita dengan jumlah berapa banyaknya punya istri semuanya itu janda kecuali Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan bujang. Yang lain semua janda. Dan jadi kalau nak mengikuti akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jangan sampai perempuan janda terlantar gara-gara kita tidak peduli dengan mereka.
itu. Yang tidak janda pada saat itu, yang janda-jandanya aja. Kenapa sebab Nabi kita memang dasar senang dengan perempuan, dan itu idealnya seorang laki-laki mesti seperti antara minyak dengan api. Kalau laki-laki yang ideal mesti apabila melihat dengan perempuan kepingin hubbi ilaikum apa namanya judinalina suatu syahwat minan nisa wal qanatir. Manusia itu disebutkan berikan kehiasan dirinya kepingin dengan perempuan. Kalau ada laki-laki yang tidak senang dengan perempuan, berarti laki-laki bukan ideal. Berarti ada sedikit mana aurat enam tahun. Kalau ketika ingin lagi lawan bini-bini. Kalau laki-laki yang ideal, yang normal, melihat perempuan apalagi bininya behinol, insya Allah. Kalau melihat perempuan yang behinol, yang cantik, yang rupawan, kalau hati tidak menaksir kepada dia, lihat ada kelainan jiwa. Di mana atau dibawa ke rumah sakit sama salurannya, ya kan dibawa ke rumah sakit, periksa di mana ada uratnya yang putus. Nabi kita yang ketiga, qurratu ain bisalah, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dingin mata, tenang mata ketika melaksanakan ibadah sembahyang. Mendapat perintah 50 kali dalam sehari semalaman, ini suatu kebanggaan yang aku idam-idamkan, yang aku senangi. Maka Nabi menerima tahani wal bisyara, senang hati dan gembira karena mendapat akan perintah 50 kali dalam sehari semalaman. Yang menjadi masalah, Nabi senang dengan sembahyang, kitanya ini yang bermasalah. Nabi tidak bermasalah, kita yang bermasalah. Kalau Nabi menerapkan kewajiban sembahyang itu 50 kali dalam sehari semalaman, kira-kira kitanya yang susah. Habis makan ada orang bilangkan tahan kalau buat sembahyang, imbas sembayangan rumah pulang berdaya duduk di rumah, agar pulang orang dilanggar 50 kali sehari semalaman, kira-kira awal pulang balik ke rumah ke masjid, ke rumah ke masjid. Nah, oleh sebab itu untung beliau ketemu dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Ketika turun dari langit jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, biasanya kalau orang ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala mesti ada oleh-oleh yang harus dibawa dan diceritakan kepadaku. Wahai Nabi Muhammad, tolong ceritakan apa yang Allah sambutkan dan apa yang Allah berikan kewajiban kepada kamu dan umat kamu. Katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku telah diwajibkan kepada umatku dan aku sendiri dengan 50 kali dalam sehari semalaman sembahyang. Sayyidina Musa alaihissalam dan kita pada langsung. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, aku ini pada usia hampir ribuan tahun. Umatku rata-rata juga ribuan tahun. Dengan kekuatan tubuh mereka bikin rumah bukan pakai semen tetapi gunung dan dipahat dijadikan rumah cukup untuk beberapa turunan. Saking kuat dan ganasnya orang-orang bukan Nabi Musa ini, maka kami cuma diwajibkan sehari semalam itu 2 kali pagi dan sore. Sementara yang 2 kali itu pun wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak yang tidak sanggup melaksanakan itu sembahyang. Memang sembahyang ini banyak hantunya, banyak yang mengganggu lewat keinginannya. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang itu berat kecuali orang yang diberi Tuhan khusyuk kepada Allah, baru dia akan menjadi tenang dan nyaman ketika salatnya. Dulu ada anak-anak santri di Amuntai, dia kerja dengan gaji upah cukup lumayan lebih 1 juta. Tapi dia berangkat ke Samarinda, hendak mencari lebih, ternyata di Samarinda murah pada dia Amuntai. Murah pada dia Amuntai, yaitu gajinya cuma 600.000 aja. Tapi pulang 600.000 itu untuk mencarikan keuntungan dunia akhirat, bosnya kamu silahkan kerja di sini kapan sampai kapan pun kamu kerja di sini, kami tidak akan menghentikan. Satu syarat, kau sembahyang tidak boleh perang, tidak boleh kotor, tidak boleh ada alfanya. Apabila kau pada sembahyang, sampai di sini saja kita berakhir bekerja bersama. Akhirnya ini si santri cukup nakal, kerja setengah 2 bulan
Berikutnya bulan kedua hilang duit tahun teh. Lalu bagaimana bulan atas ini? Dapat kerjaan di sini kada lagi 1.500.000 aja lagi. Kasihan nasib turun tampungnya. Karena kamu kan misalnya kan mahal di situ ujung dulu kapilikinya sampai setahun 2 tahun gaji meningkat terus sampai 3 juta 1 bulan. Tapi dengan sabar jalani, cuma syaratnya sembahyang terlebih ada. Aku tuh kan kada mau menjelek disuruh sembahyang dengan keberatan. Di sini aku sembahyang gak ada bagusnya dari barung. Itu paknam nyamannya aku kan. Bunga ketemboknya kada. Mana gaji murah sembahyang gratis. Kalau di sana kan ditekankan walaupun mahal, tapi sembahyang jangan ada. Itu menjadi berat karena memang sembahyang lebih berat daripada pekerjaan. Nah, lalu sembahyang ini yang ditekankan oleh Nabi kepada umat setelah beliau turun ke dunia. Akhirnya Nabi pulang balik daripada Nabi Sayyidina Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, hai Muhammad, umatku begitu besar, begitu kuat, konon segera ada yang mengatakan Nabi Musa dan keluarganya dan seluruh pengikutnya pada lamannya dia kayak batang kayak lupa jalannya. Betis pahanya dia kayak batang hanau, umurnya ribuan tahun, besar kuat, lebar dadanya 30 hasta, tingginya 90 hasta, ada yang 70 hasta. Kayak pakai membayangkan musimnya kayak dia. 70 hasta tingginya, lebarnya 30 hasta, tampahnya kayak batang hanau, tangannya kayak lupa. Coba bayangkan, kayak apa besarnya Rusia itu? Nang lebih lagi ironisnya, batangnya kayak paha, nah antara pahanya apa kayak apa dengannya? Cuman punya kewajiban sehari semalaman 2 kali, itu pun dengan gagah dan kuatnya. Mereka banyak yang tidak sanggup mengerjakan sembahyang 2 kali dalam sehari semalaman. Umatmu ya Muhammad kecil-kecil, lemah-lemah, ukurannya, umurnya pindik-pindik, dan tidak mampu sebagaimana kuatnya orang-orang di zamanku, kata Nabi Musa. Mereka diwajibkan 50 kali kada mungkin, dan berakhir dengan 5 kali sehari semalaman. Itu pun kebanyakan. Hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku terapkan kepada umatmu, irji' ila rabbik fas'al fa'tahfir, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, minta keinginan kepada Dia, karena umatmu adalah lemah dan kecil, umur mereka pendek-pendek. Nabi kita sudah, kalau urusan terlalu meminta, terlalu luas, terlalu mulai, terlalu tulis kan tidak bagus lah. Sebab apabila kita tuh mulai, ujungnya kita jangan mulai. Ya kalau tadi baca takut itu jangan terluatkan baca takut, ujungnya seorang putar-putar. Ya ini kadang kata pulang bilang aja ya. Mulai nang keluarga ikan siapa, bini ikan siapa, anak berapa, umur ikan kayak apa, tangan kayak apa dengarnya. Sampai itu ditakuni, sampai bulu kaki aku berapa jumlahnya, sampai nanti ulang linglung yang bertanya dan ditanya, iyalah karena kebanyakan pertanyaan. Kada boleh terlalu mulai bertanya, terlalu muncul bertanya, kada boleh. Sama halnya dengan pedagang apabila menukar barang, jangan terlalu muncul. Apabila kita menukar barang terlalu mulai, terlalu muncul, pembelinya barang kita pasti semuncul bulan mendatang. Itu karena akan berlaku. Nah akhirnya Nabi kita membawa pulang itu hadiah dari Allah. Ini kesimpulan salah satu ujian peristiwa Isra wal Mi'raj dan kepada umat Nabi adalah kewajiban sembahyang. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha," siapa yang menjaga dan memelihara sembahyang itu, falahu nurun wa burhanun wa najatun. Dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan penjelasan, dia akan mendapatkan keselamatan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjagakan kewajiban sembahyang, falaysa lahu nurun wa la burhanun wa la najatun. Dia tidak akan mendapatkan nur cahaya, tidak akan mendapatkan keterangan daripada Tuhannya, tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Siapa yang tidak melaksanakan sembahyang itu. Jadi ukuran keselamatan, ukuran hidup menjadi terang benderang, ukuran hidup akan menjadi cemerlang ke depan. Sembahyang yang perlu dijaga, sembahyang yang perlu diperhatikan. Dia akan mendapat nur, dia akan mendapat burhan, dia akan mendapat najat yaumul qiyamah.
Tetapi kata ulama, barang siapa tidak sembahyang karena kesibukan dengan yang namanya kekayaannya, maka dia akan dihilau kepada mahsyar beserta yang namanya Qarun. Jadi siapa yang tidak sembahyang karena sibuk mengurus hartanya, dia akan digiring, kata ulama, beserta Qarun nanti di akhirat. Siapa yang sibuk dengan tidak sembahyang karena kesibukannya memiliki kekuasaan dan kerajaan di tangannya, lalu dia tidak sembahyang, maka digiring dia beserta Fir'aun nanti di akhirat. Siapa yang tidak sembahyang karena punya kesibukan dengan jabatannya, dengan wilayah kekuasaan yang ada di pegangnya, lalu dia tidak sembahyang, maka kata ulama akan digiring dia kepada mahsyar beserta Haman. Dan siapa yang tidak sembahyang karena sibuk dengan perdagangannya, maka dia digiring kepada mahsyar beserta Ubay bin Khalaf, seorang anak zina yang terkaya di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang meninggalkan sembahyang karena kesibukan harta, jadi orang yang meninggalkan sembahyang karena kesibukan tahta, orang yang meninggalkan sembahyang karena kesibukan tugas dan jabatannya, orang meninggalkan sembahyang karena sibuk dengan perdagangannya, tidak ada lurung keselamatan melainkan beserta mereka yang berangkat yang menjadi akan temannya di akhiratnya nanti. Itu salah satu pesannya Rasulullah, jangan ada sembahyang. Nantinya orang yang ahli dengan sibuk cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia tidak sembahyang, akan dijawab dengan Nabi siapa? Nabiullah Ayub alaihi salam. Kalau ada orang yang kaya lalu sibuk dengan kekayaannya, dia tidak sembahyang, akan dijadikan jawaban, kamu mana suginya ketimbang Nabi Sulaiman ketimbang kamu. Nabi Sulaiman adalah orang yang terkaya di sepanjang zaman, tapi dengan kekayaannya tidak pernah ketinggalan sembahyang. Kamu cuma punya kekayaan berapa Pak adanya, kenapa tidak sembahyang? Tidak ada alasan untuk tidak sembahyang. Ada orang yang paling sakit dan sakit luar biasa sakitnya, seperti Nabi Ayub, sampai awaknya ada lagi daging karena kebanyakan penyakit di awak. Lalu ditanya, kenapa kamu sembahyang? Aku sama kabari karena aku banyak musibah kerataan yang kalau sembahyang bersempat mana sakit dan garingnya, kata Nabi Ayub alaihissalam. Ada lagi pejabat-pejabat yang sibuk dengan jabatannya karena ada mendapat karir S2, S3, S4 sampai S10, dapat pangkat. Namun pada akhirnya begitu ditanya, kenapa kamu bersembahyang karena sibuk banyak jabatan? Mana beratnya jabatan Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi pegawai Nabi, menjadi pegawai daripada Raja Mesir. Dia dengan banyak jabatan tidak pernah tidak sembahyang. Nah, oleh sebab itu janganlah dijadikan alasan apapun yang apabila sembahyang tidak bekerja, maka tidak ada alasan untuk tidak diterima untuknya. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-shalah imaduddin, sembahyang itu tiang agama kita. Kita ini kan sekarang ini sudah banyak bermunculan aliran paham-paham yang merusak agama kita. Ada yang namanya aliran Syiah, itu tidak menabikan Nabi Muhammad. Ada yang namanya liberal, itu memurtadkan manusia yang banyak. Ada yang namanya Islam Nusantara yang pada paham-pahamnya banyak melecehkan akan akidah dan melecehkan tentang moral dan akhlak Nabi Muhammad, maka itu sangat berbahaya untuk kita. Kemudian banyak lagi aliran-aliran yang berkembang di benua kita, yaitu sembahyang tamat. Padahal tidak ada seluruh Nabi itu mengajarkan kita sembahyang. Yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah dan Nabi kita, yang paling dekat dengan Allah Nabi kita, yang paling mulia di sisi Allah Nabi kita, sahabat-sahabatnya orang yang dekat juga kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sembahyang. Kalau mereka sembahyang lalu tamat, Nabi yang mana jadi ikutannya? Jadi yang mana ikutannya? Apakah Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad yang di kampung mana keluarnya? Nah, oleh sebab itu sembahyang ini tonggak agama kita. Kalau kita sembahyang beres, insya Allah Tuhan akan menolong agama ini dari penyimpangan. Sekarang banyak muncul bermacam-macam aliran paham. Di sini kita tidak terasa, tapi di Jakarta merasakan
betapa banyaknya sudah aliran yang bermunculan dari berbagai macam bentuk, yang pada kata mereka kamilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamilah yang benar, dan kami yang akan paling berhak untuk masuk surga. Namun pada akhirnya kenyataannya berbeda dengan ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Isra dan Mi'raj pada hari ini ada manfaatnya khusus kepada ulun pribadi, dan tadinya paling bawah dulu setengah jam harus selesai. Namun ini lebih minta maaf dan minta halal minta ridha, tapi punya kekurangan daripada setengah jam kita besok masing-masing. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.